Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng Solo intelijen dan jenderal khianat sedang melakukan manuver politik untuk menyelamatkan Fufu Fafa dari pemakzulan DPR RI. Ya itulah, maka sejak awal sudah saya nyatakan bahwa kita jangan terjebak dengan isu membubarkan DPR. Oke. Ya kan? Karena apa? Geng Solo kan sudah tahu bahwa di DPR sekarang ini sedang mulai ada komunikasi walaupun tertutup tentang usulan pemazulan Gibran ya. Ya kan? Di DPR dan MPR juga sudah mulai ada manuver-manuver politik, mulai sana sini, dan inilah salah satu bentuk dari kehebatan Presiden Prabowo membentuk meja-meja perundingan tadi, ya kan? Untuk kembali ke Undang-Undang 45. Nah, Anda bayangkan kalau DPR bubar, MPR juga akan rusak. Karena eksistensi DPR, salah satu unsur utama MPR itu kan DPR. DPR betul. Malah mayoritasnya nggak untuk DPR kan? Iya. Kan DPD kan nggak sampai 200 orang. Iya. Nah, apa sebab isu ini dikembangkan oleh Geng Solo? Lalu ada teman adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, malah ada unsur elemen tertentu yang memang sudah dicekoki oleh Geng Solo termakan. Karena apa? Kalau dibubarkan DPR, lalu siapa yang nanti mau membahas pemazulan Gibran? Iya. Siapa lembaga mana yang akan menjalankan proses kembali ke Undang-Undang 45? Iya. Lembaga mana yang akan menciptakan peraturan untuk stabilitas keuangan dan moneter kita? Iya. Lembaga mana yang akan mengontrol kerja menteri? Iya. Nah, akibat ini, lalu apalagi terus dengan orang joget dibesarkan kemana-mana, hanya kan DPR kan secara konstitusional kan nggak ada yang bisa berkesempatan untuk koreksi kinerja menteri keuangan yang menyimpang, nggak ada yang bisa, ya kan? Contoh misalnya, andai kata Presiden Prabowo tidak memerintahkan seorang Dasko untuk memberi peringatan kepada Mendagri menghentikan kebijakan kenaikan pajak di 15 provinsi, maka ini akan jalan terus. Iya, bisa chaos di 15 ya provinsi kan? itu ya. Ini ditempuh oleh Presiden Prabowo untuk apa? Karena partai politik di DPR nggak bisa menjalankan fungsinya. Iya. Sudah mandul sejak era Jokowi. Oleh karena itu, maka mestinya sekarang ini adalah desakan untuk memberikan beban berupa warning kepada DPRD. Iya. Komisi 1, tugas dulu masalah keamanan dan luar negerinya. Ini dong ada permainan asing menurut Endro Priyono. Panggil dong Endro Priyono, tanya dia asing mana yang mau bikin rusak Indonesia. Iya. Karena dia punya pernyataan. Iya. Gak berani kali sama Endro. Iya kan? Nah tapi kalau kita ada komisi 1 yang membidangi itu, masa komisi 1 secara institusional nggak berani? Iya. Ya kan? Ada panggil komisi, ini kok Priyono begini, mereka kan ada dalam tanggung jawab polisi. Kenapa sampai ada brimo bisa gila seorang mati begitu? Iya. Tanya Kapolri dong. Iya. Nah, isu itu sengaja diciptakan hari kan institusi-institusi yang harus dikontrol oleh DPR kan menjadi tidak makin menjadi-jadi. Karena tidak ada lembaga kontrol. Iya. Yang bisa mengontrol mereka secara konstitusi kan cuma DPR. Iya. Tapi ketika DPR dikerjain kayak begitu, lah mereka tidak punya peluang karena mereka menghadapi ancaman bubar DPR.